Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan banyak lagi. Ini nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam beri salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, ada kajian yang merupakan berkah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini kita akan bicara masalah surga Firdaus. Nih ada 7 golongan ya. Ada 7 golongan manusia yang akan menghuni surga Firdaus menurut Al-Qur'an ya. Kita lihat ya. Bisa dibuka nanti ya Al-Qur'annya dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 ya. Siapa saja ya 7 golongan orang-orang yang bisa mewarisi surga Firdaus, yang bisa masuk surga Firdaus. Saya bacakan artinya surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Dan siapa yang mencari balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikunya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholat. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ini ya firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Ini kita bahas 7 orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Yang pertama, seseorang yang khusyuk dalam sholatnya. Masya Allah ya. Karena sholat ini adalah amalan yang pertama kali yang akan nanti ditanyakan. Sholatnya adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah, bercakap-cakapnya kita dengan Allah. Nah, ketika seseorang itu bisa khusyuk dalam sholatnya, Masya Allah dia akan mewarisi surga Firdaus. Dia menghadirkan hatinya, ya hatinya, kemudian perkataannya, hatinya, sehingga ketika dia menghadap Allah, ya sholat 5 waktu sehari semalam dengan penuh kekhusyukan, ya dia tinggalkan urusan dunia-dunianya. Ya, dia mengucapkan Allahu Akbar, yang lainnya itu ya kecil, urusan dunianya dia tinggalkan. Semoga kita termasuk orang-orang ya yang bisa khusyuk dalam sholat. Memang berat khusyuk dalam sholat, tetapi kita selalu bermohon kepada Allah di dalam doa-doa kita supaya kita diberikan rezeki agar bisa sholat yang khusyuk. Karena sholat yang khusyuk perlu perjuangan, ya perlu ilmu, ya paling tidak kita harus tahu bacaan-bacaan sholat kita, sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucapkan itu kita pahami, kita bisa lebih khusyuk. Itu yang pertama, seseorang yang khusyuk di dalam sholatnya. Yang kedua, yang mewarisi surga Firdaus dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 adalah seseorang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi orang-orang yang ingin mewarisi surga Firdaus dia berhati-hati ya berkata, berhati-hati dia melakukan sesuatu, bahkan sesuatu itu yang perbuatan yang tidak berguna dia tinggalkan. Dia barometernya ya dia ngelihat ini Allah ridho atau tidak ya, ini ada kebaikan enggak ya, ada ketaatan sama Allah enggak ya, ngikut sunnah Rasul enggak ya. Jadi kalau perbuatan itu yang sesuai dengan kebaikan, keberkahan, Allah ridho ya, mengikuti Rasulullah dia lakukan. Tapi kalau perbuatan yang tidak berguna dia tinggalkan. Maksudnya dengan perkataan yang tidak berguna dia tinggalkan. Dia tinggalkan hal-hal yang bisa mengotori jiwanya, yang bisa ya lisannya dia basahi dengan zikir, lisannya dia dengan melakukan hal yang baik, amal ma'ruf yang munkar. Dia juga menjauhi dari perkataan yang tidak berguna. Falyaqul khairan aw limasmut ya, berkata yang benar atau diam. Jadi orang yang mewarisi surga Firdaus adalah orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang ketiga, masih surga Firdaus yang 7 golongan tadi yang menurut surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 adalah
orang yang menunaikan zakat, ya. Nah, menunaikan zakat adalah salah satu kewajiban ya rukun Islam ya bagi yang mampu. Mereka menunaikan zakat sebagai amal ibadah yang akan mendapatkan tempat di surga Firdaus sebagai penghargaan atas kepedulian terhadap sesama dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diberikan nikmat oleh Allah, sudah batas waktunya kita bayar zakat, bayar. Jangan ditahan-tahan. Jangan merasa ini hartaku, ini usahaku, ini ikhtiarku, karena yang hebatnya aku tidak. Semuanya itu hadamin inilah. Semuanya adalah karunia dari Allah. Semuanya itu kasih sayang Allah. Karena Allah Maha Baik, Allah pemberi rezeki. Ketika kita diberikan kesempatan untuk berzakat dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita dari harta-harta kita, keluarkan. Jangan sampai ditunda-tunda, karena mengeluarkan zakat adalah salah satu rukun Islam dan juga bagian daripada 7 golongan orang yang nanti mengharisi surga Firdaus. Siapa lagi yang mewarisi surga Firdaus? Yang menurut surat Al-Mu'minin 1:11 adalah seseorang yang menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan dalam Islam adalah kewajiban untuk memelihara kehormatan dan menjaga diri dari perilaku yang merusak moral dan nilai-nilai agama. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengendalikan diri sendiri serta memiliki lingkungan yang pergaulan yang positif dan selalu mengajak untuk beribadah kepada Allah. Jadi jaga ya kehormatan ya, jaga kehormatan. Kita harus ya bergaul dengan orang yang baik ya. Kita harus menjaga diri kita dari perilaku-perilaku yang merusak moral, yang melanggar nilai-nilai agama. Ya, kalau kita bisa mengendalikan diri kita, pergaulan yang positif, insya Allah kita jadi orang-orang yang taat pada Allah, terus beribadah pada Allah, memantaskan diri, ya beribadah memantaskan diri untuk mendapatkan rahmat ridho Allah, sehingga memantaskan diri masuk surga Firdaus Allah. Kemudian yang kelima, siapa lagi? Ya, yang mewarisi surga Firdaus, yang menurut surat Al-Mu'minin 1:11, seseorang yang menahan pandangannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada makhluknya untuk melihat, sehingga kita perlu memanfaatkan nikmat mata kita, ya nikmat panca indera kita sebut dengan sebaik-baiknya. Seseorang yang mampu memanfaatkan nikmat penglihatan dengan sesuatu yang baik dan mampu menjaga pandangannya adalah golongan orang yang dijanjikan surga Firdaus. Apalagi dengan era globalisasi sekarang ya, jadi orang kadang-kadang kita harus cerdik, harus cerdas ya, memanfaatkan teknologi yang bukan patut dilihat, jangan dilihat ya. Karena apa? Karena menahan pandangan itu bagian daripada orang-orang yang digolongkan oleh Allah masuk surga Firdaus ya. Yang bukan layak dipandang, yang layak dilihat jangan kita lihat ya. Banyak kadang tayangan-tayangan yang berbau pornografi itu hilangkan ya. Kita jauhi anak-anak kita dari tayangan-tayangan yang merusak moral, merusak akal, merusak jiwa anak-anak kita, termasuk juga ya di lingkungan kita. Jadi kita harus mengendalikan diri. Jadi kita juga menahan pandangan, juga kita bikin lingkungan yang baik untuk anak-anak kita tumbuh sehingga mereka bisa menahan pandangannya, sehingga tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik yang merusak jiwa mental mereka ya, dari hal-hal yang pornografi dan seterusnya. Selanjutnya siapa lagi? Ya, orang yang akan mewarisi surga Firdaus menurut surah Al-Mu'minin ayat 1-11 adalah yang menjaga amanah dan janji-janji ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar serta ganjaran surga Firdaus pada siapa? Pada seseorang yang menjaga amanah dan mampu menepati janjinya. Maka dari itu jika kita diberikan amanah, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Apa amanah? Apakah itu bisa amanah jabatan? Dengan jabatan kita bisa melayani masyarakat kita ya. Dengan jabatan kita bisa amar ma'ruf nahi munkar. Dengan jabatan kita bisa punya kekuatan ya untuk memimpin, mengajak hal yang kebaikan. Amanah apa lagi? Amanah anak. Ya, kita pelihara, kita jaga anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, anak yang di dunia, anak juga yang di akhirat, anak yang sampai di surga Allah. Gitu ya. Apalagi amanah-amanah yang lain, termasuk juga janji-janji ya. Ya harus kita jaga amanah-amanah tersebut, janji-janji tersebut, karena berat. Orang kadang-kadang banyak melalaikan amanah. Ya, orang banyak kadang-kadang tidak menepati janji, tapi kalau orang yang beriman dia selalu waspada, dia selalu berhati-hati ketika ada amanah, dia minta pertolongan sama Allah agar bisa menjaga amanah-amanah. Ketika dia berjanji dia minta tolong sama Allah agar dia bisa menepati janjinya. Begitulah orang yang beriman, dia selalu berhati-hati, selalu meminta pertolongan Allah, selalu dia melibatkan Allah dalam segala urusan-urusannya sehingga Allah ridai berkahi. Dan yang terakhir ya, yang orang yang mewarisi surga Firdaus menurut surah Al-Mu'minin ayat 1-11 adalah seseorang yang memelihara sholatnya.
Golongan manusia yang juga akan mewarisi surga Firdaus adalah mereka yang memelihara sholatnya. Maksudnya apa? Adalah mampu menunaikan sholatnya tepat waktu. Jadi nggak di akhir-akhir ya, subuh menjelang suruk ya, zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, isya ketiduran. Astagfirullahaladzim. Tapi orang yang mewarisi surga Firdaus adalah orang yang memelihara sholatnya. Karena dengan sholat tadi, di awal tadi dikatakan sholat yang khusyuk, dia memelihara sholatnya. Karena dengan sholat pula dia bisa bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, dia minta pertolongan Allah. Nah inilah 7 golongan yang insya Allah akan mewarisi surga Firdaus menurut surat Al-Mu'minun 1 sampai dengan 11. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah ridhoi kita, Allah berikan kekuatan untuk bisa memantaskan diri masuk ke surga Firdaus. Mohon kekuatan dari Allah. Inilah bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya, kajian online hari ini. Saya yakin masih banyak keterbatasan, masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf lahir dan batin kepada para pemirsa semua. Pada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah fala taqnatu. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.